3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Aji Heru Muslim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran SD, yang saya cintai, teman-teman seperjuangan saya dari kelas 4C yang akan menjadi calon guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Yuna Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Ahnia Nadira Yuliza Putri dengan NIM 2001100089. Di sini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai strategi pembelajaran Billboard Ranking. Menurut bahasa, Billboard Ranking mempunyai arti papan ranking, atau jika digunakan dalam istilah pendidikan, lebih tepat diartikan sebagai urutan nilai luhur. Metode pembelajaran Billboard Ranking termasuk dalam salah satu bagian dari metode pembelajaran aktif atau active learning. Hal ini tampak pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, di mana pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Artinya, aktif melibatkan siswa belajar dalam melakukan sesuatu dan berpikir tentang apa yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu kelebihan dan kelemahan dari strategi pembelajaran Billboard Ranking. Untuk kelebihan strategi pembelajaran Billboard Ranking, yaitu seperti 1. Merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide maupun gagasan. 2. Mengembangkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain. 3. Melatih mental dalam memimpin rapat. Dan yang keempat, membiasakan siswa untuk bermusyawarah dalam memecahkan masalah. Sedangkan kelemahan dari strategi pembelajaran Billboard Ranking yaitu 1. Masih ada peserta didik yang pasif dan terkesan ikut nebeng saja. 2. Peserta didik kurang mendapat keleluasaan dalam berpendapat karena dibatasi oleh kartu-kartu yang diberikan. Dan yang ketiga, forum hanya dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan seorang guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran Billboard Ranking. Langkah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 peserta didik. Langkah yang kedua, guru memberikan daftar tentang peran anggota keluarga. Contohnya seperti peran ibu. Dengan daftar perilaku yang diberikan itu seperti mengatur rumah tangga, membimbing, merawat, dan mendidik anak-anaknya, serta mencari nafkah tambahan. Nah, yang ketiga, guru memberikan potongan kertas karton dan meminta peserta didik untuk menulis kembali peran anggota keluarga tersebut. Yang keempat, peserta didik diminta untuk membuat urutan dari perilaku yang dianggap penting dengan mendiskusikan bersama teman-teman sekelompok mereka. Yang kelima, guru membuat semacam billboard atau papan untuk menampilkan urutan daftar yang telah mereka buat. Yang keenam, siswa atau peserta didik akan membandingkan urutan tersebut di depan kelas. Dan yang terakhir, peserta didik diharuskan untuk memberi komentar dengan memberi penjelasan tentang masing-masing hasil dari setiap kelompok. Menurut saya, strategi pembelajaran Billboard Ranking dapat diperlakukan di sekolah dasar, karena
Strategi pembelajaran tersebut menekankan pada metode non-konvensional, di mana metode non-konvensional merupakan suatu pembelajaran yang menyesuaikan keadaan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan metode tersebut lebih menekankan proses pembelajaran pada praktik dan pengalaman belajar, sehingga membuat siswa merasa tidak bosan. Nah, bagaimana? Mudah bukan strategi pembelajaran Billboard Ranking itu? Jadi, jangan sungkan-sungkan ya untuk menerapkan strategi tersebut pada pembelajaran di sekolah dasar. Kiranya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.